Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, akhir-akhir ini saya banyak ditanya seputar hasil penyesuaian pangkat dan golongan terbaru atas Permen 52 tahun 2025. Yang saya maksud adalah hasil pengumuman yang disampaikan oleh LL-6. Kita selesaikan semuanya dengan berselancar. Bahwasanya yang Bapak Ibu bingungkan itu bisa kita ketahui melalui berselancar di internet. Nah, pertama saya akan mengakses dari webnya LL6 Jawa Tengah. Kita masuk ke pengumuman. Nah, karena di pengumuman inilah yang akan kita bahas, yaitu pada bagian penyetaraan tunjangan profesi dosen non PNS. Jadi pada bagian ini Bapak Ibu, di sini disampaikan bahwa pangkat dan golongan dosen bagi dosen yang non PNS atau untuk dosen yayasan itu sudah tidak lagi digunakan. Jadi semua SK yang Bapak Ibu terima terkait dengan pangkat golongan ataupun in-passing setelah Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025 ini dirilis itu tidak lagi digunakan. Jadi untuk menghitung tunjangan sertifikasi ataupun kehormatan guru besar itu memperhatikan dua hal dari surat yang disampaikan LDikti 6 ini mengenai penyetaraan tunjangan profesi dosen. Pertama yaitu validasi tanggal melaksanakan tugas atau TMT jabatan fungsional pertama untuk menghitung masa kerja golongan sampai dengan real time atau waktu yang sekarang itu masa kerjanya diakumulasi berapa tahun. Yang kedua adalah jabatan fungsional terakhir, TMT-nya juga diperhatikan untuk menyesuaikan pangkat dan golongannya. Jadi pangkat golongan in-passing yang berupa SK kemarin tidak digunakan, melainkan sekarang mengacunya ke ini, TMT jabatan fungsional terakhir yang digunakan untuk menentukan penyesuaian pangkat dan golongan yang terbaru. Jadi pangkat dan golongan, SK pangkat dan golongan itu tidak lagi digunakan. Namun bukan berarti pangkat dan golongan ini sekarang sudah tidak ada, bukan seperti itu, melainkan pangkat dan golongannya sekarang disesuaikan dengan aturan yang terlampir pada Permen nomor 52 tahun 2025. Saya lanjutkan untuk hasil penyetaraan atas permen baru ini sudah dirilis oleh LDikti 6 penyetaraan pangkat dan golongan. Saya akan akses ke sana. Saya kembali ke bagian pengumuman, lalu masuk ke ini yang penetapan penyetaraan tunjangan profesi bagi dosen non ASN. Pada SK ini sudah disampaikan, kita akses dulu ya. Di sini ada unduh lampiran karena di sini halamannya cukup banyak, ada 104. Kita unduh lampiran. Ini di bagian awal lampirannya sebenarnya yang tercantum di sini adalah atas persetujuan dari universitas masing-masing pada saat kemarin diminta SK Java pertama dan terutama SK Java pertama. Kalau SK Java terakhir mungkin dari LDikti itu ada, tapi SK Java pertama untuk menentukan masa kerjanya. Nah, kita turun, masing-masing nama dosen itu sudah disetarakan penyetaraan tunjangan profesinya. Kita cek yang di Untak Semarang, mulai di nomor 695. Jadi Bapak Ibu dosen Serdos Untak Semarang bisa memperhatikan hasil penyetaraan ini. Yang ingin saya tekankan adalah untuk kolom golongan itu kan penyesuaiannya menggunakan Permen 52 tahun 2025. Saya pastikan untuk penyetaraan golongannya itu pasti sudah benar Bapak Ibu. Jadi mungkin ada yang kasus karena dari penyetaraan Permen 52 tahun 2025 itu ada nanti yang sebelum permen itu dirilis golongannya 3C itu menjadi 3B. Jadi mengalami istilahnya penyesuaian yang tadinya 3D menjadi 3C. Jadi
turun ya, menjadi turun karena sekali lagi mengacu dari TMT Javanya. Di sisi lain ada juga yang diuntungkan dari pangkatnya yang 3D itu menjadi 4A. Jadi Bapak Ibu, untuk golongan yang di sini hasil penyesuaian dari permen yang terbaru. Saya rasa dari penyesuaian ini itu tidak ada yang salah. Sekali lagi, kalaupun ada kesalahan, coba diperhatikan dulu dari lampiran permen 52-nya. Mungkin di akhir video ini nanti saya tampilkan. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan bagian masa kerjanya. Pada bagian masa kerja, ini yang dihitung dari SK Java pertama. Artinya kalau LDikti hanya memiliki arsip SK Java lektor, sedangkan sebenarnya Bapak Ibu mulai Javanya itu dari AA, saya yakin masa kerjanya ini akan terpotong, tidak terhitung akumulasi maksimumnya. Jadi yang dilakukan apabila terjadi hal itu, apabila terjadi masa kerjanya kurang, menurut Bapak Ibu kurang, sekali lagi yang bisa menentukan kurang atau pasnya adalah Bapak Ibu sendiri. Apabila merasa mengalami kurang, silahkan untuk upload SK Java yang pertama ke Seruni dengan melampirkan ke tiket bantuan. Jadi golongannya disesuaikan ke permen 52 yang saya anggap kalau golongan ini udah benar. Sedangkan untuk yang masa kerjanya inilah yang perlu diperhatikan lagi, karena kalau semisal LDikti tidak memiliki SK Java pertama, pasti akan terjadi kekeliruan menghitung masa kerjanya. Baik, sekarang saya akan masuk ke landasan peraturan yang mengatur semua penyetaraan ini, yaitu di peraturan 52 ya, 52 tahun 2025. Nah, kita akses saja peraturan fullnya, bisa ditemukan di peraturan Go.id. Ini adalah peraturan nomor 52 tahun 2025. Kita langsung ke lampirannya ya. Jadi di lampiran ini menyatakan penyetaraan tunjangan profesi bagi dosen non ASN atau dosen yayasan menggunakan tabel peraturan sebagai berikut Bapak Ibu. Jadi kalau asisten ahli itu secara otomatis, peraturan ini kan secara otomatis akan mendapat penyetaraan pangkat golongan itu 3B. Sedangkan untuk yang lektor itu dilihat dari SK jabatan fungsional lektornya gitu Bapak Ibu. Untuk yang lektor, apabila TMT di SK tersebut masih dalam tahun yang sama, artinya kalau sekarang tahun 2026, TMT-nya 2026, berarti sekarang masih di tahun yang sama, maka akan secara otomatis disetarakan menjadi 3B. Kalau sudah lewat 1 tahun sampai 3 tahun, nanti pangkat golongan itu akan naik menjadi 3C. Setelah lebih dari 3 tahun, itu menjadi 3D. Jadi untuk plus TMT plus 1, TMT plus 3, ini bukan TMT mengulang dari penyetaraannya, tapi selalu mengacu ke TMT Javanya. Bapak Ibu. Terus untuk yang lektor kepala, kalau yang lektor kepala begitu mendapatkan SK Java lektor kepala pada tahun TMT itu disetarakan pangkat dan golongannya menjadi 3D. Kalau sudah lebih dari 1 tahun atau selanjutnya, berarti plus 3 plus 5 pokoknya selanjutnya, lektor kepala itu berdasarkan aturan penyetaraan ini maksimal itu di 4A. Lektor kepala bisa mendapat penyetaraan 4B dan 4C itu dengan catatan gitu Bapak Ibu. Di sini catatannya hanya berlaku bagi dosen yang telah memiliki SK in passing. Memiliki SK in passing 4B ataupun 4C sebelum peraturan ini diberlakukan. Kalau semisal ada SK in passing tersebut 4B ataupun 4C, Bapak Ibu yang sudah mendapatkan SK in passing, meskipun lektor kepala bisa disetarakan pangkatnya menjadi 4B ataupun ke 4C. Sedangkan untuk profesor, jika sudah mendapatkan SK guru besar, maka penyetaraan pangkat golongannya pada tahun pertama TMT-nya 4A. Sedangkan setelah melewati 1 tahun sampai 3 tahun, setelah 1 tahun sampai 3 tahun TMT dari Java profesornya, itu menjadi 3B. Di atas 3 sampai 5 tahun, secara otomatis menjadi 4C, dan di atas 5 sampai 7 tahun, itu menjadi
4D. Lalu kalau sudah lebih dari 7 tahun sampai usia BUP itu bisa dinaikkan ke 4E dengan tambahan ya, memenuhi persyaratan tambahan 200 angka kredit. Namun juknisnya masih kita tunggu. Jadi sebelum Bapak Ibu menjudgment kalau pangkat dan golongannya salah yang sudah diumumkan oleh LDikti, coba Bapak Ibu sesuaikan dulu dengan konversi tabel berikut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.